Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita masih melanjutkan pada bab keempat, yaitu yang mesti diajarkan kepada anak. Dan kita masih membahas seputar pasal kelima, mengajarkan anak Al-Quran. Ya. Dimana mengajarkan anak Al-Quran ini, kita masih berada pada pembahasan yang pertama, ya, sunnah dalam perkara tersebut. Ya, sunnah dalam perkara tersebut. Dan ini memang materi yang agak dipanjangkan, ya, karena sunnah di sini, ya, di satu sisi dari dalil-dalil, ya, baik yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, serta asar pengamalan dari para sahabat dan para ulama. Dan tentunya yang dibahas di situ berkaitan dengan berbagai praktek, tindakan, dan kita bisa melihat hasil dari hal tersebut, atau minimalnya dari prakteknya, gitu, ya, dimana hasilnya adalah sudah dimaklumi bahwa yang disebutkan di situ adalah memang para ulama, seperti Alqamah, muridnya dari seorang sahabat yang masyhur misalnya, ya. Nanti akan dibahas perkara ini di dalam bagian dari subpasal ini, ya. Di mana dibahas di dalam kitab ini nanti bahwa Alqamah itu murid dari Abdullah bin Mas'ud, yang waktu itu Khabbab tatkala melihat Abdullah bin Mas'ud mengajari Alqamah, itu sampai dia bertanya, "Tuqri'u asibyana, kamu membacakan Al-Quran untuk anak-anak?" Ya. Maka beliau pun mengatakan, "Ma'alamu syai'an ila waqad alimahu Alqamah." Aku tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali benar-benar Alqamah sudah mengetahuinya. Artinya dia sudah mengajarkan Al-Quran, ya, kepada Alqamah. Nah, ini menunjukkan bahwa ahli Al-Quran itu jangan menyepelekan mengajar anak-anak. Dan memang harusnya kalau sampai Abdullah bin Mas'ud itu mengajar kepada Alqamah di waktu masih anak-anak, ini ada isyarat bahwa yang mengajar memang orang yang mumpuni, gitu. Orang yang punya kemampuan. Makanya kalau kita mencari pondok itu dikatakan tahfidz, itu ya merupakan perkara yang kurang pas kalau pengajar-pengajarnya nggak hafal Quran gitu.
Ya pengajarnya nggak hafal Al-Quran, ya bagaimana mau mengajarkan tahfidz? Atau bisa jadi pengajarnya belum pernah selesai belajar Al-Quran. Ya ini praktek salaf, ya dicari ya hafal Quran gitu. Ya. Apakah yang dikejar itu tasmi, yaitu hafalan Al-Quran, ya, atau memang sampai tahsin, ya tahsin, kemudian Quran itu dibaca dengan mujawad, ditajwidkan dengan tajwid yang bagus, itu butuh guru lagi gitu. Butuh guru lagi. Ya. Sehingga dikenal minimalnya kalau tahfidz ya seorang dia tasmi, ya tasmi di dalam apa istilahnya menghafal Al-Quran dengan tasmi. Karena metode tasmi itu atau dengan tasmi itu belum tentu dengan tahsin, ya. Karena kalau tahsin itu beda lagi nanti. Ini butuh orang yang punya kemampuan. Nah, artinya di cabang-cabang ilmu Al-Quran sendiri juga ada cabang yang masing-masing dikuasai oleh pengajar. Belum nanti kalau tafsirnya. Nah, sebagian dari teman-teman itu kadang dulu tatkala kita mengusulkan untuk, ya kalau entah sekolah atau pondok itu kalau siarnya hafalan Quran, ya mesti ada guru yang hafal Quran. Tapi kebanyakan enggak. Waktu itu ya kurang begitu perhatian tentang masalah tersebut. Ya, kurang begitu perhatian. Sehingga tahfidz itu bukan, memang ya tidak ditangani secara maksimal gitu. Tangani secara maksimal. Padahal kalau para ulama kita ya salaf itu, coba kalian lihat Abdullah bin Mas'ud mengajar Al-Quran kepada Alqamah, dan Alqamah menjadi seorang alim gitu. Kita akan bahas lanjutan dari bagian yang pertama ini, as-sunnah fi dzalik. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu man qadima alaina min ashabi Nabi alaihi salatu wasallam Mus'ab ibnu Umair wa ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma faja'ala yukri'anina al-Qur'ana thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad thumma ja'a Umar ibn al-Khattab fi isrin thumma ja'a Nabi wa alaihi salatu wassalam fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bisay'in farahahum bihi hatta ra'aitu walaida wa sibyana yaquluna hadha Rasulullah alaihi salatu wassalam qad ja'a fama ja'a hatta qara'tu sabbih isma rabbikal a'la biswarin misliha qultu inda kutumi Nabi alaihi salatu wasallam al-Madinah takana al-Bara'u radhiyallahu ta'ala anhu sagiran wa qad urida yauma badrin farudda li sigorihi. Dari Bara' bin Azib, ini dulu Bara' bin Azib ini kisahnya sangat terkenal ya dengan Ibnu Umar ya, pada waktu perang Badar, pada waktu mau berangkat untuk perang Badar. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, orang yang awal tinggal di kota Madinah dari sahabat Nabi itu pertama Mus'ab bin Umair. Ini ahli Quran juga, Mus'ab bin Umair. Kemudian Ibnu Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum ini muadzin Rasulullah SAW. Maka keduanya keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Jadi dibacakan kemudian suruh mereka menghafal. Gurunya dua, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum.
Kemudian datanglah Ammar, Bilal, dan Sa'ad. Kemudian datanglah setelah itu Umar bin Khattab, ya, berada pada jumlah yang 20 orang waktu itu, ya. Kemudian datang Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku, ya, maka aku tidak pernah melihat penduduk Madinah itu berbahagia, mereka berbahagia dengan sesuatu kebahagiaan untuk kebahagiaan mereka dengan sebab perkara tersebut, sampai aku melihat anak-anak, ya, anak-anak laki-laki, ya, atau anak-anak dan juga sibyan, ya, anak yang lebih kecil itu, mereka mengucapkan ini Rasulullah, gitu, benar-benar telah datang. Maka tatkala beliau sudah maka tidaklah Rasul alaihi salatu wasallam datang sampai kemudian aku membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ya, di dalam surat yang semisalnya. Artinya Bara bin Azib waktu itu kan juga belajar kepada Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Maktum. Jadi pada waktu Nabi datang, mereka sedang menghafal surat itu, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini menunjukkan bahwa Mus'ab bin Umair itu dia ahli Quran, dan dia termasuk orang yang pertama diutus oleh Nabi untuk berdakwah mengajarkan Al-Quran, ya, berdakwah mengajarkan Al-Quran. Kemudian aku berkata, yaitu mu'alif kitab ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, tadi. Pada saat Nabi alaihi salatu wassalam itu sampai di kota Madinah, Bara bin Azib waktu itu masih kecil, dan sungguh beliau waktu itu murid, waktu itu sedang diinspeksi, ya, di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam pada hari Badar, mau perang Badar. Maka Bara bin Azib itu ditolak oleh Rasulullah karena masih kecil. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, Bara bin Azib sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum itu memakai pakaian yang kebesaran supaya diduga seolah-olah sudah dewasa, sudah dewasa, padahal waktu itu Bara bin Azib dan Ibnu Umar itu masih umur antara balik, ya, sebelum atau setelahnya, masih kecil gitu. Dan ketahuan waktu diinspeksi oleh Rasulullah itu, ketahuan gitu. Akhirnya disuruh balik, tidak boleh ikut perang Badar. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat mereka sebagai penuntut ilmu itu nampak sekali, ya. Memang penuntut ilmu itu luar biasa gitu. Kadang mereka lupa kalau mereka itu masih kecil, tapi semangatnya sebagaimana orang dewasa. Nah, ini yang harus dididikkan gitu, ya. Penuntut ilmu itu orang-orang yang terbimbing dengan ilmu, sehingga punya semangat keilmuan gitu. Punya semangat keilmuan. Kemudian an Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala, alaikum bil Quran fata'allamuhu wa 'allimuhu abana'akum fa innakum anhu tus'alun wa bihi tujazzauna wa kufira bihi wa idon liman aqala. Di dalam kitab Fadailul Quran li Abi Ubaid dari Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ini seorang sahabat penghafal hadis, ya, yang sangat terkenal, juga seorang ahli ibadah. Beliau berkata, wajib kalian itu untuk menetapi Quran,
pelajarilah oleh kamu sekalian Al-Quran, dan ajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kalian. Sungguhnya kalian tentang Al-Quran kelak akan ditanya, dan juga dengan sebab Al-Quran kalian itu akan dibalas. Dan wa kufira bihi wa idzan liman aqala, ya, terselimuti dengan Al-Quran itu bisa menjadi nasihat, bisa menjadi mauidhah, peringatan, nasihat bagi orang yang berakal. Kita percepat saja karena makalahnya masih sangat banyak itu. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tuwfiya Rasulullah alaihi salatu wasallam wa ana ibnu asyari sinin wa qad qara'tu al-muhkama. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah wafat sementara saya masih umur 10 tahun. Ya, wafat sementara 10 tahun. Dan benar-benar aku telah membaca Al-Muhkam. Ya, yang dimaksud Al-Muhkam itu dia adalah Al-Quran. Ya. Wallahu ta'ala alam. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari di dalam bab Ta'limi Sibyana Al-Qur'ana, Ta'limi Sibyani Al-Qur'ana, memberikan pelajaran Al-Quran kepada anak. Nah, kalau kita lihat dari umur 10 tahun sudah belajar Al-Quran, ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu diajarkan dikala masih kecil, ya, masih kecil. Ini menurut pengalaman yang saya tanyakan kepada anak-anak saya, ya, pada anak saya gitu. Maksudnya dia akan mondok di tempat lain, kemudian punya teman-teman yang hafalannya banyak gitu. Kemudian juga waktu menghafal itu punya kekuatan gitu, kekuatan hafalan. Itu sudah ada sifat-sifat gitu dari anak-anak tertentu, dan itu memang dari kecil dia. Makanya pernah saya ditanya itu tentang salah satu anak saya. Ada seorang ikhwah tanya, Ustaz, sejak kapan anak antum belajar Al-Quran? Ya, setahu saya sejak umur 4-5 tahun itu sudah mulai belajar baca Al-Quran. Dan memang dari kecil berada di pondok pesantren. Dari kecil belajar di pondok pesantren, menghafal. Ya, karena waktu itu masih susah nyari guru hafizah, ya. Istilahnya belajar sampai selesai menghafal. Tapi perlu itu digurukan kepada seorang hafizah gitu loh, karena perempuan kan. Akhirnya berguru kepada seorang hafizah. Nah, tentu itu beda gitu. Ada peningkatan. Sekarang itu mudah gitu. Banyak sekali pondok-pondok tahfidz yang menghafal Al-Quran. Tapi memang sekali lagi itulah, carilah yang memang di situ gurunya punya kompetensi, ustadzahnya punya kompetensi, ya. Nah, atau pengajarnya kalau itu laki-laki, ya hafidnya punya kompetensi. Nah, karena belajar kepada orang yang tidak punya keahlian itu di satu sisi dari si hasil juga kurang nampak. Yang kedua, itu memakan waktu, memakan biaya, ya.
makan waktu dan biaya. Ya. Karena memang ya namanya orang pondok kan belajar itu ya menjadi kelaziman, itu butuh biaya. Dan biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya nggak seberapa dengan hasil yang didapat itu. Karena punya anak kemudian menjadi anak yang hafal Quran, menjadi anak yang soleh dan solihah, itu harganya mahal, nilainya sangat besar. Ya. Jangan seorang berpikir hitungan, karena penuntut ilmu itu menjadi sebab datangnya rezeki. Ya, penuntut ilmu itu menjadi sebab datangnya rezeki. Jangan dipikirkan bahwa orang menuntut ilmu agama itu menyulitkan rezeki. Ini cara berpikir terbalik itu namanya. Ya, cara berpikir terbalik. Ya. Nah, bahkan nanti pada saatnya pun kalau dia sudah punya kemampuan pun, Allah akan mendatangkan rezeki dengan Al-Quran yang dia punya. Ya. Kalau kita lihat pada waktu Musa bin Umair, Abdullah ibnu Ummi Maktum diutus Nabi ke Madinah, itu kan tidak dibicarakan tentang mukafaahnya, nggak dibicarakan gajinya, nggak dibicarakan, tapi hanya disebutkan Musa bin Umair diutus Rasulullah ke Madinah. Nah, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia menjadi sebuah kelaziman, tidak perlu dibicarakan, karena kalau dibicarakan tanpa ada hajat itu menjadikan nilai keagungan kemuliaan Al-Quran itu menjadi kurang. Tapi dimaklumi ya, makanya kalau kalian lihat, beberapa dulu pernah WA kepada kami untuk dicarikan imam masjid, syaratnya hafal Quran dengan mukafaah sekian. Mukafaahnya cukup besar. Ya, waktu itu ada satu murid saya tawari itu. Tapi nggak mau, karena di Jogja sudah punya majelis banyak. Nanti ninggalkan murid-muridnya, nggak mau. Padahal dari sisi dunia nggak kalah jauh dengan mukafaah yang dijanjikan. Itu daftar saja belum mau gitu. Berulang kali, mungkin ada sekitar 4-5 kali saya tawari, karena ada yang meminta. Kemudian juga pernah diminta untuk ngajar di suatu pondok pesantren. Itu tidak mau. Maksudnya pondok pesantren di luar daerah. Dia tidak mau. Karena di Jogja dia sudah punya murid mengajar di kampung-kampung ya. Kemudian ada yang privat gitu di kota-kota yang ada di Jogja, Bantul, Sleman, kemudian termasuk ke arah Gunung Kidul dan Kulon Progo sudah ada murid-muridnya ya. Dan itu otomatis dunia itu nanti ya, orang yang punya kemuliaan, orang punya Al-Quran itu orang punya kemuliaan. Dia menjaga kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijaga itu berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan zatnya Allah yang mempunyai sifatul kalam. Yang dijaga tidak semua kalamnya Allah, karena kalamnya Allah itu ada yang ada di dalam surat ada dalam Al-Quran, ada pula kalamnya Allah tatkala disampaikan kepada Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi
Musa gitu, ada. Tapi yang dijaga adalah kalam dari kitabnya yang ada dalam kitabnya paling mulia, itu Al-Quran. Ya. Dan tentu Al-Quran itu karena berkaitan dengan zatnya Allah ya, tentu lebih mulia daripada apa yang diciptakan oleh Allah berupa rezeki kepada makhluk. Di sini ya sudah cukup menunjukkan kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna na'khudhu sibyana minal kutabi fa nuqaddimuhum yusalluna lana syahra ramadhana wa na'malu lahum al-qilata wal husnanan wa huskanani. Ini Ibunda Aisyah itu ya, Masya Allah ya, dia berkata, kami dahulu biasa mengambil anak-anak dari kutab, dari lembaga-lembaga semacam SD, SMP gitu. Kemudian kami jadikan mereka itu untuk imam sholat, nuqaddimuhum, kami suruh maju, mereka sholat bersama kami selama bulan Ramadan ya. Dan biasa kami membikinkan untuk mereka itu makanan. Kilah dan huskanani itu jenis makanan yang yang manis, khulwa ya. Khulwa itu dia manisnya bukan sekedar manis biasa, tapi manis enak gitu, sangat manis, dan anak-anak kan seneng gitu ya. Makanya di beberapa pondok tahfidz itu biasanya kadang ada sekelompok ibu-ibu gitu. Kalau pondok tahfidznya perempuan, sekelompok ibu itu pengen diimami oleh anak-anak yang hafal Quran. Ya tentu bacaannya pendek-pendek, tapi jusnya kan bukan dari Ad-Duha sampai Anas. Biasanya kebanyakan kan Ad-Duha sampai Anas. Tapi kadang baca surat Al-Baqarah, kadang surat Al-Maidah, tapi pendek-pendek. Kadang sholat tarawih itu sekali sholat ya, artinya sekali sehari malam itu habis berapa ya, kadang 1/4 juz, nggak sampai mungkin, dan mereka seneng ya. Dan biasanya juga seperti yang dilakukan Ibunda Aisyah ini, dibikinkan makanan, dibikin seneng. Bahkan tidak cuma itu, kadang pada Idul Fitri itu atau menjelang Idul Fitri itu mereka mendapatkan pemberian gitu. Pemberian ya. Tidak cuma itu, bahkan kalau pas ada acara tasmi' semaan gitu, itu para hufat ini tidak ngurusi makanan, tidak ngurusi ini, dia ngurusi baca aja. Itu sudah banyak orang melayani, udah seneng gitu loh. Orang mau berinfak, bersedekah kepada orang yang istilahnya banyak menjaga kalamnya Allah, itu seneng gitu ya, seneng. Wallahu ta'ala alam. Qala Al-Furzadik ya, Al-Furzadik Ibni Ghalib atau Ibnu Ghalib, dakhaltu ma'a abi ala Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, fa salama alaihi abi faqala lahu man anta, faqala ana Ghalib ibnu Sa'sa'ah, faqala dzul ibil al-katsirah, qala na'am, qala fama sana'at ibiluka, qala ya da'atha al-huquq wa adzabatha an-nawaib, faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu dzalika khairu sabiliha, thumma qala
man hadzal ladzi ma'ak? Qala ibni. Qala huwa syair fa in syi'ta an saddaka. Faqala Ali alimhul qur'ana fa huwa khairun minasy-syi'r. Berkata Al-Furzadik Ibnu Ghalib, dia mengatakan, aku masuk bersama dengan aku masuk bersama bapakku yaitu Ghalib menemui Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib. Maka bapakku pun yaitu Ghalib mengucapkan salam kepada Ali. Setelah itu dijawab kan, ya. Kemudian Ali bertanya, man anta, siapa kamu? Maka bapakku mengatakan, saya Ghalib bin Sa'sa'ah. Maka Ali waktu itu langsung bertanya, orang yang punya unta sangat banyak itu ya gitu. Nah, dia seorang pengusaha, seorang kaya raya gitu. Kemudian iya, na'am. Ya, karena orang kaya raya punya unta banyak, ya Ali bertanya, sekarang gimana untanya terjadi? Bagaimana untanya? Apa yang terjadi pada unta-untamu? Gimana gitu? Seolah-olah tanya kabar tentang unta gitu. Secara makna seperti itu. Maka Ghalib mengatakan, berbagai macam hak telah menjadikan untaku itu cerebre. Artinya tidak tahu kemana, banyak yang sudah tidak dimiliki oleh beliau. Dan juga berbagai macam bencana atau musibah telah menyerang untaku sampai banyak meninggal gitu, banyak mati. Maka Ali kemudian mengatakan, coba kalian lihat ya, orang sedang kena musibah, tapi Ali mengatakan yang demikian itu adalah jalan yang terbaik untuk untamu. Ya artinya apa? Dibawa untuk takdirullah, dengan takdirullah itu bersangka baik, itulah jalan yang terbaik bagi unta-untamu. Kemudian tidak sibuk membahas dunia, langsung tanya, siapa ini yang bersama kamu ini? Inilah anakku, kata Ghalib. Dia seorang yang pandai bersair. Kalau kamu ingin, dia bisa bersair untukmu, mengucapkan syair-syair untukmu. Maka Ali mengatakan, ajarkan kepada dia Al-Quran saja, tidak perlu bersair di hadapan Ali. Ajarkan kepada dia Al-Quran, karena itu lebih baik daripada syair. Subhanallah. Ini indahnya ketemu dengan orang alim ya. Kadang seorang itu punya anak, punya kemampuan, dia bangga dengan sesuatu, bangga dengan kecerdasannya, bangga dengan ini itu dan sebagainya gitu. Tapi orang berilmu, dia akan bisa mengarahkan mana yang terbaik bagi anaknya. Ya, satu cerita gitu. Kadang kalau saya ketemu keluarga itu rata-rata dari keluarga kan anak-anak udah ada hafal Quran gitu. Terus sih ditanya, kok enggak daftar di sekolah ini, sekolah, arahnya semua dunia. Kok enggak kuliah di fakultas kedokteran, ke fakultas ini itu dan sebagainya. Ya sebenarnya sekolah seperti itu bagus, enggak ada masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah biasanya kalau udah ke situ nanti dia akan sibuk dengan ilmunya, yaitu ilmu kedokterannya atau ilmu apa gitu yang akhirnya yang lebih mulia daripada itu yaitu Al-Qur'annya bisa hilang. Ya, tapi kalau keduanya terjaga sih Masya Allah gitu. Dia jadi satu diri, jadi dokter juga bisa, tapi dia juga seorang yang hafal Al-Quran dan dia menjaga hafalannya, dia mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, dan dia bisa mengajari manusia dengan Al-Quran juga. Ya, itulah yang terbaik ya. Nah, ya karena orang awam ya, dia bertanya seperti itu bukan mencela tapi menghormati sebenarnya. Tapi kan kecintaannya jadi beda gitu, arahnya jadi beda.
Ya, kedokteran itu ilmu yang sangat menjanjikan dari sisi harta, sehingga kalau anak hafal Quran masuk situ itu nanti ya dunianya akan bisa berubah gitu, dan itu beda nanti. Saya punya murid saja hafal, belum sampai hafal Quran, dia kerja di satu tempat itu udah sunnahnya banyak yang hilang. Artinya dia nggak ngamalkan sunnah, mulai ini kayak orang awam ini. Padahal dulu di pondok pesantren waktu dia mondok, dia imam masjidnya. Ini terjadi. Artinya bahwa terkadang sesuatu kemuliaan itu seorang bisa lepas hanya karena perkara-perkara yang dia tidak menyadari bahwa itu akan membawa kepada sesuatu yang kurang utama, karena sebenarnya kalau seorang dia menghafal Al-Quran, ya dia lanjutkan dengan menjaga ilmu agama ini, dia jaga Al-Quran itu sampai dia mati, ya. Dan itu butuh seperti dia mengajar di satu lembaga, mengajar di pondok pesantren, ya. Belum lagi nanti kalau udah hafal itu ada jenjang, ya. Ada jenjang untuk melanjutkan belajar lagi sampai kemudian nanti kalau dia bisa tahsinnya bagus, lulus 30 juz, nah itu yang dikatakan ma'as safaratil kiramil bararah. Itu akan bersama dengan utusan-utusan yang mulia, yaitu para malaikat. Orang yang membaca Al-Quran dengan bagus, hafal Quran, bacanya bagus, itu bisa sampai pada derajat malaikat. Derajat malaikat itu menunjukkan keutamaan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Abu Sihab waqafa Khabbab ibni Abdillah ibni ala Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu faqala tukri'u sibyana, faqala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu li Alqamah iqra faqara'a, faqala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ma a'lamu shay'an illa waqad alimahu Alqamah. Ini Alqamah itu bisa jadi ini adalah Alqamah yang dulu menjadi pelayannya Umar ibnul Khattab, ya, belajarnya kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala Muhammad ibnul Asbahani yakni minal Quran. Ini dalam tarikh Ibni Abi Khaisamah. Abu Ishaq dia berkata, Khabbab waktu itu berdiri di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sambil dia berkata, kamu juga ngajari anak kecil ya, anak-anak ya. Jadi Khabbab ini seorang sahabat juga, itu melihat Abdullah bin Mas'ud ngajari anak-anak, kamu juga ngajari anak ya gitu. Ini seorang sekelas Abdullah bin Mas'ud gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Alqamah, waktu itu kan sedang ada di dekat Abdullah bin Mas'ud, Alqamah sedang belajar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bacalah, maka Alqamah pun membaca. Faqala Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali benar-benar Alqamah sudah mengetahuinya, sudah aku ajarkan semua pada dia. Intinya seperti itu, yaitu yang dimaksud adalah apa? Sayan itu Al-Quran. Masya Allah, ya. Dan belajar Al-Quran itu kan tidak seperti belajar ilmu lain. Ilmu lain itu misalnya belajar fikih gitu, itu bisa dengan umum gitu loh, kajian umum rame-rame gitu loh, ya, dengan acara yang rame gitu, banyak temannya gitu. Kalau belajar Al-Quran itu tidak bisa seperti itu. Al-Quran itu mesti dia talaki gitu, ketemu langsung, membaca Al-Quran di hadapan guru. Dan kita tahu ya,
ilmu yang paling banyak faedahnya itu adalah duduk di majelis-majelis yang lebih khusus. Saya kadang bicara sama beberapa teman ya, yang belajar usul fikih, belajar ini. Saya ceritakan bahwa ngaji takhasus itu seperti ini. Kemudian saya ceritakan, saya dulu belajar sama guru-guru saya, takhasus ya seperti itu. Kadang takhasus itu yang disampaikan sederhana gitu loh. Ada yang rinci, tapi kadang ada sederhana. Tapi yang kita heran itu di belakang hari faedahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya ceritakan, saya punya guru itu kalau ngajar itu kadang dia tidur gitu. Murid suruh baca kitab itu, kadang tanya sampai mana gitu loh. Beliau kecapean karena kadang isi daurah di mana gitu, di lain pulau dan sebagainya, sehingga malam pulang jam 2 malam, jam 1 malam, nanti kemudian ngisi. Tapi yang sungguh menakjubkan itu, walaupun kadang kajian seperti itu, faedahnya kita rasakan sampai sekarang. Kadang kita heran kok bisa gitu. Kok bisa, padahal kadang seperti itu. Ya, ini karena takhasus itu beda ya. Takhasus itu beda. Nah, juga dari sisi orang yang belajar itu niatnya juga beda. Yang mengajar niatnya juga beda, yang diajar juga niatnya beda. Dia akan lebih sungguh-sungguh, diharapkan keikhlasannya, kesabarannya itu lebih nampak. Ya. Orang kadang lupa dari sisi-sisi yang seperti ini gitu. Sisi yang seperti ini ya. Nah, nah ini contohnya Alqamah, dia belajar kepada Abdullah bin Mas'ud. Qala Abu Imran al-Jawni qala lana Junub wa nahnu Gilman bil Kufah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana ma talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum fihi faqumu. Ya. Berkata Abu Imran al-Jawni, berkata kepada kami Junub, dan waktu itu kami masih anak-anak ya. Gilman itu pemuda ya, tapi baru saja balik gitu. Kami seorang yang berada umur balik, menjelang balik atau sekitar itu di Kufah. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, baca Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran ketika hati-hati kalian itu sedang menyatu. Apabila kalian berselisih di dalam bacaan Al-Quran itu, maka berdirilah. Maksudnya bubarlah, tidak usah baca. Maksudnya bacaan Al-Quran tidak untuk diperselisihkan. Makanya dulu ada seorang sahabat yang dia berselisih baca Quran dengan sahabat lain, datang kepada Nabi. Yang satu dia mengatakan demikian, yang satu demikian, dan Nabi menyebutkan itu semua diturunkan. Ada yang diturunkan dengan lafaz seperti ini, lafaz ini. Dan di tempat yang lain beliau Nabiullah Muhammad SAW melarang untuk memperdebatkan Al-Quran. Misalnya ada qiraatus sab'ah dan yang sebagainya, untuk kemudian diperdebatkan menjadi bahan perdebatan. Ya. Karena semua itu kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata enggak mencukupi, jadi masih butuh satu pertemuan lagi. Dan ini sudah jam 5 lebih kurang sedikit ya. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian, besok masih satu pertemuan lagi. Karena ada beberapa praktek ya yang sangat indah, yang itu semakin menguatkan gitu. Menguatkan gitu. Untuk kita punya perhatian dalam perkara tersebut. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan,
Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.